Halo semuanya, kembali lagi di channel Telsa TV bersama aku Yumiko Mutia Dewi. Tentu saja kita ditemanin oleh partner aku, saya Bunga Felicia. Di sini kita akan membahas materi kelas 12 di bidang multimedia. Yang pertama adalah teknik pengolahan audio dan video. Nah, di sini kita menggunakan Adobe Premiere. Adobe Premiere adalah aplikasi pengeditan video berbasis waktu yang dikembangkan oleh Adobe System dan diterbitkan sebagai bagian dari lisensi program Adobe Creative Cloud. Adobe Premiere Pro adalah perangkat lunak pengeditan non-linear yang kuat, dapat disesuaikan, dan berkinerja tinggi untuk video profesional. Lalu kita masuk ke dalam efek Adobe Premiere. Yang pertama ada fader in, fader out, dissolve, blank to black, slide in, dan slide out. Lalu membuka Adobe Premiere dan import file. Pertama, membuka Adobe Premiere. Kedua, pilih new project untuk membuat project. Lalu kita bisa mengganti nama pada tabel dan klik OK. Keempat, klik kanan bawah lalu tekan import. Setelah menekan import, pilih video lalu klik open. Lalu yang terakhir, drag file yang sudah diimport. Nah, sekarang adalah cara memotong video dan mengedit audio di Adobe Premiere. Yang pertama, masukkan video yang ingin dipotong, mengeklik keyboard C, lalu pilih part yang ingin kalian potong. Itu tadi cara untuk memotong videonya. Untuk mengedit audionya, yang pertama import semua file video dan klip audio Anda ke Premiere Pro. Kemudian tunggu hingga ruang kerja audio terbuka secara otomatis. Tarik dan lepas klip audio dari panel proyek ke timeline Anda. Kemudian potong-potong dan atur klip audio di timeline. Ubah warna klip dan letakkan di track yang berbeda agar pekerjaan Anda tetap teratur. Yang terakhir, klik kanan pada klip audio untuk melihat alat utama dan mulai menerapkan efek. Oke, materi selanjutnya kita masuk ke konsep suara audio. Pertama, suara atau sound adalah kompresi mekanikal atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Kebanyakan suara adalah merupakan gabungan berbagai sinyal, tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan osilasi atau frekuensi yang diukur dalam Hertz atau Hz dan amplitudo atau tekanan suara dengan pengukuran dalam desibel. Batas suara yang dapat didengar oleh telinga manusia kira-kira 20 Hz sampai 20 kHz pada amplitudo umum dengan berbagai variasi dalam kurva responnya. Suara di atas 20 kHz disebut ultrasonik dan di bawah 20 Hz disebut infrasonik. Voice ini sebenarnya sama dengan data, tetapi dengan menggunakan suatu cara bisa diterjemahkan oleh mesin menjadi suara. Nah, kemudian kita masuk ke format video. Yang pertama ada AVI, yaitu Audio Video Interleave. Salah satu format file paling populer karena sering digunakan sebagai format film dan video secara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital pada umumnya. Kemudian juga ada MP4, format video yang diperkenalkan pada tahun 1998 menggunakan kompresi video dan audio yang berbeda. Kompresi itu memadatkan file agar berukuran menjadi lebih kecil. Menjadi website yang membuat MP4 semakin dikdaya karena ia menggunakan ekstensi MP4 selain MKF sebagai format file standar pada setiap video yang mereka sediakan. Lalu kita masuk ke format video. MPG atau MPEG pernah menjadi penguasa dari segala video. MPG sering kita temukan di FCD dan juga di DVD yang dulu sering digunakan. Format GIF saat ini menjadi salah satu yang sering digunakan oleh pengguna internet. Format GIF digunakan sebagai pengganti dari ekstensi GIF yang dikenal
tidak efisien dan menjadi ukuran file yang sangat boros. GIF dikenal sebagai ekstensi yang sangat hemat, namun mudah untuk digunakan tanpa suara dan nyaman untuk ditayangkan berulang-ulang atau loop seperti GIF. Salah satu situs besar yang menjadikan GIF sebagai format default adalah 9GAG. Oke, sekarang kita masuk ke menganalisis audio untuk dipadukan dengan video. Pengertiannya yaitu sebagai pengguna aplikasi editing video, pasti kita mengetahui salah satu software yang sangat sering digunakan oleh para profesional maupun pemula, yaitu Adobe Premiere Pro. Software ini memiliki banyak fitur menarik yang dapat membantu kita dalam dunia editing video. Jika kita tertarik dengan dunia editing perfilman, short movie maupun sinematik, software Premiere Pro bisa menjadi pilihan. Premiere Pro Premiere Pro ikut adil dalam beberapa karya besar yang dipakai oleh broadcaster untuk kecilian ya suara nih mau. Premiere Pro ikut apa sih? Hadir sih. Premiere Pro ikut hadir dalam berbagai karya besar yang dipakai oleh broadcaster untuk BBC, The Tonight Show, dan proyek film seperti Captain Ahab, Deadpool, A Ghost Story, Gone Girl, The Florida Project, dan Terminator Dark Fate. Lalu selanjutnya melakukan review produk audio dan visual. Pengantar, selama masa produksi hingga pasca produksi perlu dilakukan review yang bertujuan memastikan bahwa hal-hal yang dilakukan sesuai dengan konsep cerita yang dibuat. Review yang dilakukan bersifat menyeluruh, mulai dari awal pengerjaan, produksi hingga post produksi atau pasca produksi. Kemudian kita masuk ke bab terakhir, yaitu alur pembuatan film atau video pendek. Ada 5 tahap kunci dalam pembuatan sebuah film dari ide awal hingga akhir. Bisa dipertontonkan di layar ini. Yang pertama ada development. Disinilah proyek lahir. Ini adalah tahap pembuatan penulisan, pengorganisasian dan perencanaan sebuah proyek. Dalam perkembangan, anggaran awal dibuat, pemeran utama dilampirkan, materi utama ditentukan, lokasi disepakati, dan beberapa draft naskah sudah dapat mulai ditulis. Praproduksi atau pra seperti namanya adalah di mana skrip mulai dibentuk, anggaran disesuaikan, aktor mulai dicari, lokasi dipersiapkan, kru yang akan terlibat mulai ditunjuk, jadwal syuting disusun, set dirancang dan dibangun, kostum dibuat dan dipasang, dan semua untuk melakukan sembari dengan perencanaan hari syuting. Tahap praproduksi dapat berlangsung berbulan-bulan dari lampu hijau awal proyek hingga saat kamera benar-benar mulai merekam. Saat hari syuting semakin dekat, kru juga akan bertambah sekitar 2 hingga 8 minggu sebelum syuting dimulai. Kemudian ada produksi. Tahap produksi adalah ketika semua yang sudah dipersiapkan sebelumnya akhirnya mulai dieksekusi. Penulis, sutradara, produser, dan banyak pemikiran kreatif lainnya akhirnya melihat ide-ide mereka terekam dalam film. Satu demi satu, meskipun sangat penting untuk film dan di mana sebagian besar anggaran dialokasikan. Tahap produksi adalah proses tersingkat dari 5 fase. Produksi adalah waktu tersibuk karena pembengkakan jumlah kru dan hari menjadi terasa lebih lama. Semua itu bertujuan agar produksi berjalan seefisien mungkin dengan semua peralatan dan lokasi yang sudah disewakan. Selanjutnya yang terakhir, pasca produksi. Disinilah footage diedit, suara diatur, efek visual ditambahkan, soundtrack disusun, judul dibuat, dan proyek diselesaikan dan disiapkan untuk
didistribusikan. Meskipun kru syuting telah melakukan banyak kerja keras, sekarang kru pasca produksi harus siap menghadapi jam kerja yang sulit di depan mereka untuk mengumpulkan adegan dan membuat cerita yang menakjubkan. Yang terakhir ada ngomong yang terakhir. Yumi. Saya salah. Yumi ngomongnya salah. Lalu selanjutnya ada pasca produksi. Disinilah footage diedit, suara diatur, efek visual ditambahkan, soundtrack disusun, judul dibuat, dan proyek diselesaikan dan dipersiapkan untuk didistribusikan. Meskipun kru syuting telah melakukan banyak kerja keras, sekarang kru pasca produksi harus siap menghadapi jam kerja yang sulit di depan mereka untuk mengumpulkan adegan dan membuat cerita yang menakjubkan. Yang terakhir ada distribusi. Tanpa strategi distribusi yang ketat dan kuat, 4 tahap produksi lainnya akan terasa sia-sia. Setidaknya dari perspektif bisnis, distribusi adalah tahap akhir dalam proyek bagi produsen yang ingin menghasilkan laba atas investasi. Bisa dari distribusi bioskop, penjualan ke jaringan TV, atau layanan streaming, atau rilis langsung ke DVD. Oke, mungkin cukup sekian materi kelas 12 tentang video dan audio. Saya Bunga Felicia Dan saya Miko Mutra Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.